Halo adik-adik mahasiswa di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kita bertemu kembali pada mata kuliah pengantar agribisnis. Jadi, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai pemasaran hasil pertanian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah diharapkan kalian dapat memahami pemasaran hasil pertanian. Subsistem pemasaran itu adalah merupakan subsistem keempat dalam sistem agribisnis, yaitu setelah subsistem input dan sarana produksi, kemudian yang kedua subsistem budidaya atau usaha tani, yang ketiga adalah subsistem pengolahan, dan yang keempat saat ini akan kita pelajari yaitu subsistem pemasaran. Nanti di minggu ke depan, di pertemuan ke-10, kita akan mempelajari mengenai subsistem lembaga penunjang. Jadi, apa sih pemasaran? Pemasaran itu berasalkan dari kata marketing, bahasa Inggris, yaitu market yang berarti pasar. Pasar ini adalah tempat atau kondisi di mana terjadi interaksi antara pembeli dan penjual. Adapun pemasaran, menurut American Marketing Association, merupakan proses penciptaan, pengkomunikasian, dan penyampaian nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan baik dengan pelanggan dengan cara yang menguntungkan baik bagi perusahaan maupun pelanggan. Sedangkan menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Berdasarkan Ali Ibrahim Hashim pada bukunya Tata Niaga Pertanian tahun 2012, mendefinisikan pemasaran pertanian merupakan kegiatan menyalurkan produk-produk pertanian dan atau sarana produksi pertanian dari titik produksi sampai ke titik konsumsi yang disertai dengan penciptaan kegunaan waktu, tempat, bentuk, dan pengalihan hak milik oleh lembaga-lembaga pemasaran dengan melakukan satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran. Jadi, kegiatan pemasaran ini merupakan kegiatan yang produktif karena menciptakan kegunaan atau utility, yaitu proses menciptakan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Penciptaan nilai kegunaan ini ada 4 dalam proses pemasaran, yaitu form utility, kegunaan bentuk, place utility, kegunaan tempat, time utility, kegunaan waktu, dan possession utility, yaitu kegunaan kepemilikan. Kegunaan bentuk atau form utility merupakan kegiatan meningkatkan barang dengan cara merubah bentuknya menjadi barang yang secara umum lebih bermanfaat. Pada slide dapat kalian lihat bahwa ubi kayu mengalami perubahan untuk meningkatkan nilainya, yaitu dengan mengubah bentuknya menjadi gaple, keripik singkong, ataupun tepung. Yang kedua adalah kegunaan tempat atau place utility, yaitu kegiatan merubah nilai suatu barang menjadi lebih berguna karena terjadi proses pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dapat dilihat pada gambar komoditi pertanian yang mulanya dihasilkan di ladang, yang di ladang, kemudian mengalami proses pemindahan tempat agar menjadi lebih berguna, yaitu bisa ke pasar tradisional, ke pasar modern, dan kemudian pindah menjadi di rumahnya konsumen untuk dikonsumsi. Yang ketiga itu adalah kegunaan waktu, time utility, yaitu kegiatan untuk menambah kegunaan suatu barang karena ada proses waktu atau perbedaan waktu. Contohnya adalah udang yang baru dipanen, agar tetap bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, maka kemudian dilakukan proses penyimpanan di dalam cold storage, dibekukan, sehingga udang dapat dikonsumsi untuk waktu yang lama dalam kondisi yang tetap baik. Nah, yang terakhir yaitu kegunaan milik atau possession utility, yaitu kegiatan menyebabkan bertambah bergunanya suatu barang karena terjadi proses pemindahan pemilikan dari suatu pihak ke pihak lain.
Buah jeruk contohnya yang tadinya dimiliki oleh petani atau produsen, kemudian pindah kepemilikannya menjadi milik pedagang. Kemudian yang terakhir akan menjadi milik oleh konsumen akhir. Dalam melakukan kegiatan pemasaran ini, dilakukan fungsi-fungsi pemasaran yang berupa fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran ini yaitu berupa kegiatan pembelian dan penjualan, kemudian fungsi fisik berupa kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan pengangkutan, dan fungsi fasilitas berupa kegiatan standarisasi atau grading, penanggungan resiko, pembiayaan, dan informasi pasar. Pada fungsi pertukaran itu dapat menciptakan kegunaan hak milik karena terjadi proses penjualan dan pembelian pada fungsi ini yang menyebabkan barang atau jasa berpindah dari produsen ke pedagang. Misalnya, terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, kemudian pada fungsi fisik itu menciptakan kegunaan waktu, bentuk, dan tempat. Karena pada fungsi fisik itu terjadi proses penyimpanan yang berhubungan dengan kegunaan waktu, kemudian terjadi proses pengolahan yang berhubungan dengan kegunaan bentuk, dan terjadi proses pengangkutan yang berhubungan dengan kegunaan tempat. Yang terakhir, fungsi fasilitas itu berkaitan dengan lembaga penunjang dalam menciptakan kegunaan bentuk, waktu, tempat, dan hak milik. Hal ini karena pada fungsi fasilitas dilakukan kegiatan seperti standarisasi, grading, penanggungan resiko, pembiayaan, dan informasi pasar yang dialami atau dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terlibat pada proses pemasaran. Selanjutnya, saluran pemasaran merupakan rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen, ke pengguna atau pemakai akhir. Saluran pemasaran ini dilakukan untuk mengatasi adanya kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan produk dari produsen dan ke penggunanya. Fungsi dari saluran pemasaran ini menurut Kotler adalah sebagai informasi, promosi, negosiasi, pemesanan, pembayaran, pemindahan hak, pemilikan fisik, pembiayaan, dan penanggungan resiko. Contoh dari saluran pemasaran yang pertama adalah contoh saluran pemasaran untuk produk primer, yaitu ubi jalar. Jadi, saluran pemasaran untuk produk primer ini adalah produk hasil dari subsistem usaha tani yang langsung dijual setelah panen, tanpa melalui proses pengolahan. Nah, dalam contoh ini disebutkan produknya adalah ubi jalar yang langsung dijual tanpa mengalami proses pengolahan. Ubi jalar ini merupakan salah satu komoditi pada subsektor tanaman pangan. Contoh yang kedua adalah saluran pemasaran untuk produk olahan, yaitu produk hasil dari subsistem pengolahan. Produk ini menggunakan bahan baku hasil dari pertanian, yaitu subsistem usaha tani, untuk kemudian mengalami proses pengolahan, processing atau fabrikasi, baru kemudian dijual. Dalam slide ini dicontohkan adalah produk sari roti. Jadi saluran pemasaran produk sari roti ini salah satunya adalah dengan melakukan penjualan kepada agen distributor menggunakan sistem order, kemudian dijual ke pedagang pengecer, lalu sampai ke konsumen. Untuk agen, sari roti melakukan persediaan produk dengan sistem pengembalian, yang berarti jika ada produk tidak dijual dan kadaluarsa, sepenuhnya akan menjadi tanggungan perusahaan atau tidak lepas sistemnya. Nah, pelaku-pelaku yang terlibat dalam saluran pemasaran ini, yaitu proses mengantarkan barang dari produsen ke konsumen, disebut dengan istilahnya lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, menyalurkan jalan dan produk pertanian kepada konsumen akhir, serta memiliki jejaring dan koneksitas dengan badan usaha dan atau individu lainnya. Peran dari lembaga pemasaran ini adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal. Nah, berdasarkan penguasaannya terhadap komoditi yang diperjualbelikan, lembaga pemasaran dibedakan menjadi 3 kelompok.
Yang pertama adalah lembaga pemasaran yang bukan pemilik, namun mempunyai kuasa atas produknya. Di antaranya adalah perantara, makelar atau broker, baik selling broker maupun buying broker. Jadi broker ini merupakan pedagang perantara yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam melakukan fungsi pemasaran. Mereka hanya berperan menghubungkan pihak-pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berhasil dilaksanakan, broker akan memperoleh komisi atas jasa mereka. Nah, sedangkan commission agent, yaitu pedagang perantara, yang secara aktif turut serta dalam pelaksanaan fungsi pemasaran, terutama yang berkaitan dengan proses seleksi produk, penimbangan, dan grading. Umumnya, mereka ini memperoleh komisi dari perbedaan harga produk. Yang kedua adalah lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan, antara lain pedagang pengumpul, tengkulak, kontrak buyer, wholesaler, grain millers, eksportir, dan importir. Pedagang pengumpul, penebas tengkulak, atau kontrak buyer dan wholesaler, mereka umumnya menaksir total nilai produk pertanian dengan cara menaksir jumlah hasil panen dikalikan dengan harga yang diharapkan pada saat panen. Dalam praktek on-farm, bila kontrak buyer adalah penebas atau ijon, maka setelah ada kesepakatan harga, mereka akan bertanggung jawab memelihara tanaman sampai panen selesai dilakukan. Biaya panen nanti dibayar oleh penebas. Grain millers adalah pedagang atau lembaga pemasaran yang memiliki gudang penyimpanan untuk produk pertanian. Mereka membeli aneka produk pertanian, utamanya padi dan palawija, dan sekaligus menangani pasca panennya. Yang ketiga yaitu lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk pertanian yang ditransaksikan. Ada prosesor dan manufaktur, facilitative organization, dan trade association. Jadi prosesor dan manufaktur ini adalah lembaga-lembaga yang sangat berperan dalam proses tata niaga agroproduk, sebab keberadaannya menjadi jaminan pasar bagi produk pertanian. Facilitative organization salah satu bentuk organisasi fasilitatif yang sudah dikenal di Indonesia. Contohnya adalah pasar lelang iklan. Nah, kemudian trade association atau subterminal agribisnis. Jadi facilitative organization salah satu contohnya lagi selain dari pasar lelang ikan adalah subterminal agribisnis. Yaitu menawarkan alternatif transaksi berbagai produk pertanian melalui lelang. Nah, yang terakhir yaitu Trade Association merupakan asosiasi perdagangan agroproduk yang terutama bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan informasi pada anggotanya. Contoh asosiasi dagang, contohnya adalah misalnya AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, dan ISO, International Coffee Agreement. Terdapat 6 subsektor dalam sektor pertanian yang memiliki saluran pemasaran berbeda-beda, termasuk lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya. Yaitu ada pemasaran untuk subsektor tanaman pangan, kemudian subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan atau tambak, dan subsektor kehutanan. Contoh yang pertama adalah pemasaran pada subsektor tanaman pangan dengan contoh berdasarkan hasil penelitian yang dapat diunduh pada link yang ditampilkan, yaitu hasil penelitian mengenai pemasaran padi sawah di Sukanegara. Jadi berdasarkan hasil penelitian diperoleh saluran pemasaran untuk padi sawah, yaitu dari petani produsen ke pedagang pengumpul,
ke pedagang besar, kemudian ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Jadi petani produsen ini adalah orang yang melakukan kegiatan memproduksi padi di lahan sawah. Kemudian pedagang pengumpul ini adalah orang yang membeli produk dari petani produsen untuk dijual kembali. Nah, pedagang besar itu adalah orang yang membeli beras dalam jumlah banyak dari pedagang pengumpul, lalu dijual ke pedagang pengecer. Jadi kegiatannya melakukan bongkar muat dan pengemasan. Pedagang pengecer ini adalah orang yang membeli beras dari pedagang besar lalu dijual ke konsumen. Konsumen ini adalah orang yang membeli beras untuk dikonsumsi atau dijual lagi setelah diolah. Selanjutnya, itu adalah pemasaran subsektor pada tanaman hortikultura berdasarkan hasil penelitian, contohnya untuk komoditi bawang merah, yang dapat dilihat atau diunduh pada link yang ditampilkan. Jadi berdasarkan hasil penelitian mengenai pemasaran bawang merah di Kabupaten Tanggamus, maka diperoleh hasil bahwa saluran pemasarannya yaitu dari petani produsen, orang yang memproduksi bawang merah, dijual ke pedagang pengumpul, untuk kemudian dijual kembali dengan melakukan proses pengangkutan kepada pedagang pengecer. Nah, dari pedagang pengecer ini dilakukan proses pengangkutan untuk dijual kembali ke konsumen akhir. Konsumen akhir ini adalah orang atau individu yang membeli bawang merah untuk dikonsumsi atau dijual lagi setelah diolah. Selanjutnya yaitu pemasaran pada subsektor perkebunan, contohnya kelapa sawit, berdasarkan hasil penelitian yang dapat diunduh pada link yang ditampilkan. Jadi diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai pemasaran tandan buah segar dari kelapa sawit di Kabupaten Lampung Tengah, diperoleh saluran pemasarannya adalah dari petani kelapa sawit ke pedagang pengumpul, kemudian berakhir ke pabrik atau swasta dan BUMN. Nah, ini adalah saluran pemasaran berdasarkan hasil penelitian. Pada prakteknya, pemasaran ini nanti tidak berhenti hanya sampai di pabrik saja. Kelapa sawit kemudian yang masuk ke dalam pabrik akan mengalami proses pengolahan dan produk yang dihasilkan kemudian akan dipasarkan atau dijual kembali. Sehingga proses pemasaran berlanjut kembali sampai pada konsumen akhir yang tidak melakukan penjualan kembali terhadap produk olahan tersebut. Selanjutnya adalah pemasaran subsektor peternakan. Contohnya adalah sapi dengan hasil penelitian yang dapat diunduh pada link yang ditampilkan. Berdasarkan hasil pemasaran sapi di Kabupaten Dompu atau Mataram, diperoleh bahwa saluran pemasarannya adalah dari peternak sapi langsung dijual ke pengusaha jagal. Ini adalah pemasaran dari hasil penelitian. Jadi menggunakan sistem pemasaran langsung, yaitu langsung dari peternak sapinya ke pengusaha jagal. Namun pemasaran ini tidak serta-merta berhenti sampai di sini. Pengusaha jagal itu akan melakukan pengolahan sehingga menghasilkan produk turunan sapi seperti daging sapi, tulang sapi, kulit sapi, dan lain-lain. Produk ini akan dijual oleh pengusaha jagal, bisa langsung ke konsumen akhir yang langsung mengkonsumsinya, atau bisa juga ke pabrik pengolahan yang lebih besar untuk diolah menjadi daging sapi beku misalnya, atau dapat juga dibeli oleh industri rumah makan atau restoran untuk diolah atau dimasak, baru dijual menjadi produk olahan siap saji yang akan dibeli oleh konsumen akhirnya. Nah, selanjutnya adalah pemasaran pada subsektor perikanan. Dalam hasil penelitian yang dapat diunduh pada link yang ditampilkan, yaitu komoditinya adalah ikan patin. Jadi berdasarkan hasil penelitian pemasaran ikan patin di Kabupaten Lampung Tengah, diketahui bahwa saluran pemasarannya adalah dari pembudidaya ikan patin, dijual ke pedagang agen, kemudian dijual ke pedagang pengecer, lalu terakhir dijual kepada konsumen akhir, yaitu orang yang membeli ikan patin untuk dikonsumsi
atau dijual lagi setelah diolah misalnya dimasak. Nah, yang terakhir adalah pemasaran subsektor kehutanan. Hasil penelitian yang dapat diunduh pada link yang ditampilkan yaitu untuk komoditi kayu sengon. Jadi berdasarkan hasil penelitian mengenai pemasaran kayu sengon rakyat di Kalimantan Selatan, diperoleh hasil saluran pemasarannya yaitu dari petani pemilik kayu, ke pedagang kayu, kemudian ke industri plywoodnya untuk dijual lagi setelah diolah, yaitu melakukan pengolahan perubahan bentuk. Jadi ini adalah saluran pemasaran berdasarkan hasil penelitian. Tapi pada prakteknya proses pemasaran ini masih akan terus berlanjut, yaitu setelah dari industri kayu melakukan pengolahan, misal kemudian menghasilkan produk lemari, maka kemudian proses pemasaran berlanjut, yaitu bisa langsung dibeli oleh ke konsumen akhir, namun bisa juga melalui agen atau distributor terlebih dahulu, baru terakhir dibeli oleh konsumen akhir. Demikianlah materi mengenai pemasaran hasil pertanian pada pertemuan ke-9 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.